semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Malam Horor. Pada video kali ini teman-teman, kita akan membahas salah satu movie atau salah satu film yang lagi hebohnya di bioskop untuk sekarang ini. Tapi Leslie tidak akan spoiler gimana video itu atau movie itu bercerita teman-teman. Di sini Leslie akan lebih membahas tentang karakter dari film atau movie KKN di Desa Penari. Kalau teman-teman yang sudah pernah nonton movie yang KKN di Desa Penari, teman-teman pasti kenal dengan karakter Badah Rauhi. Nah, untuk di video kali ini Leslie akan menceritakan gimana asal usulnya Badah Rauhi ini teman-teman. Sebelum teman-teman mengenal asal usus dari Badah Rauhi ini, teman-teman harus kenal dulu dengan satu karakter yang bernama Ratna Narek, dimana dia adalah seorang kesatria di zaman Raja Airlangga berkuasa yang melarikan diri usai menaklukkan Empu Barada atas wilayah kerajaannya. Ratna ini hidup mengembara dengan membawa alat tradisional yaitu lontar yang membuat dia sakti. Selain itu, dia juga memiliki ilmu kanuragan dan juga kanujiwan yang membuat Ratna ini bisa menaklukkan pimpinan jin dan juga makhluk halus lainnya yang ada di hutan pulau-pulau Jawa yang dilalui si Ratna ini teman-teman. Bahkan karena alat lontar tersebut juga teman-teman membuat Ratna ini menjadi sakti dan membuatnya menjadi awet muda. Singkat cerita teman-teman, Ratna ini yang merupakan seorang penari mendapatkan penawaran berkunjung ke suatu desa saat dirinya berada di wilayah Wonosobo. Dia dibujuk oleh lurah desa atau kepala desa yang merupakan seorang pria cabul yang ingin bisa meniduri si Ratna ini dengan alibi menawarkan tempat tinggal. Karena hidupnya Ratna ini mengembara teman-teman, akhirnya Ratna pun mengiyakan atau mensetujukan tawaran dari lurah desa tersebut. Lalu pada saat malam hari, lurah dan pengawalnya ini mencoba untuk melakukan hal yang tidak atau ada niatan jahat. Namun karena kesatiaan si Ratna ini belum sampai menyentuhnya saja, lurah dan juga pengawalnya ini otomatis sudah terpental, bahkan sudah dibunuh mati. Pasca kematian sang lurah ini teman-teman, akhirnya Ratna ini pun menjadi pemimpin kepala desa di desa tersebut. Menariknya, desa itu ternyata merupakan gerbang halus pantai utara Jawa yang memiliki kolam air atau sendang yang dipercaya sebagai tempat persinggahan Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang memiliki hubungan baik dengan kerajaan utara Laut Jawa apabila berkunjung teman-teman. Ketika Ratu Pantai Selatan kembali ke kerajaannya atau Nyi Roro Kidul ini kembali ke kerajaannya teman-teman, sendang tersebut dijaga oleh beberapa panglima dan juga kesatria Pantai Selatan untuk menjaga kemurnian airnya. Kemudian ada hal unik di desa tersebut juga. Penduduk di sana dilarang dan berpantang untuk melakukan tari-tarian yang diiringi oleh gamelan untuk menghormati para lelembut yang mendiami kawasan tersebut teman-teman. Ratna yang merasa dirinya sakti lantas diliputi oleh kesombongan. Dia dengan sengaja melanggar peraturan atau pantangan yang ada di desa tersebut. Bahkan dia juga menantang semua penghuni alas daha, termasuk para makhluk halus penghuni kolam air tempat tinggalnya Nyi Roro Kidul. Ratna ini dengan sengaja menari dengan gamelan untuk mengundang para makhluk halus keluar dan sesumbar akan menaklukkan mereka satu persatu teman-teman. Karena merasa tertantang, akhirnya makhluk halus atau makhluk gaib itu pun keluar dan menyerang penduduk desa yang tidak berdosa
juga menyerang Ratna ini, termasuk para penjaga sendang ratu pantai selatan di desa tersebut. Menariknya lagi teman-teman, setelah membasmi Ratna Narek dan seluruh penduduk desa, salah satu penjaga sendang yang merasuki jasad seorang penari di desa tersebut tidak mau keluar, hingga akhirnya jasad penari tersebut dihancurkan oleh Nyi Roro Kidul karena telah melanggar kodratnya sebagai makhluk halus dan ingin menjadi manusia teman-teman. Penjaga sendang itu pun akhirnya dikutuk oleh Nyi Roro Kidul dan dia juga diusir dari pantai selatan. Jadilah sang penjaga tersebut menjadi sosok seorang siluman, yakni setengah jin dan juga setengah manusia. Akhirnya sang penjaga sendang ini pun tidak punya tempat tinggal lagi teman-teman, dan dia pun mengembara dari satu tempat ke tempat lainnya hingga akhirnya dia merasa nyaman dan memilih menetap di desa yang menjadi lokasi KKN Bima dan Ayu serta teman-teman lainnya. Di sini teman-teman sudah tahu belum kisah dari si Banda Rauhi ini? Wujud dari Banda Rauhi ini sendiri teman-teman, sosok wanita layaknya manusia yang menggunakan atribut berbau pantai selatan, yakni memakai kebaya dan juga selendang hijau. Banda Rauhi ini juga memiliki sifat yang jahil dan suka menggoda, terutama kepada kaum laki-laki, dan disebut bisa beranak pihak jika ada lelaki yang menyentuhnya atau tergoda oleh dirinya. Katanya juga jika ada yang mengotori atau melanggar peraturan yang ada di tempat wilayah Banda Rauhi ini teman-teman, sosok dari Banda Rauhi ini akan menjadi siluman dengan bentuk setengah badan atasnya itu tetap manusia, tetapi setengah badan bawahnya itu akan menjadi ular. Ada juga yang mengatakan dia akan menjadi ular berwarna hitam, tetapi ada juga beberapa sumber yang mengatakan dia akan berubah menjadi ular yang berwarna hijau. Kalau menurut teman-teman sendiri gimana? Apakah teman-teman mempunyai referensi atau informasi tentang Banda Rauhi ini? Jika teman-teman suka video ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga share ke teman-teman lainnya. Kita ketemu lagi di the next video. Bye-bye!